Apakah mereka capek tentang salib Kristus atau yang lain, saudaraku? Tentang kenikmatan hidup, tentang kesenangan hidup, tentang, saudaraku, siapa kita dan bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa jadi hebat, saudaraku? It is center on Christ or center on us. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tinggal kekal untuk selama-lamanya. Saya ajak kita membuka dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan 16, kita akan lanjutkan apa yang kita pelajari minggu yang lalu tentang hikmat Allah di dalam keselamatan. Dan hari ini kita akan lihat kembali, saudara-saudara, rencana Tuhan yang indah dan kasih karunia Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Saya hanya bisa terus menghimbau kepada saudara semua, untuk kita sungguh-sungguh memakai saat yang indah di mana kita boleh, saudara-saudara, dalam ibadah bukan hanya memuji Tuhan, tetapi kita juga boleh menerima firman Tuhan. Dan saudara-saudara, sediakan waktu ini, ya, kuduskan waktu ini, supaya kita sungguh-sungguh, waktu kita dengar firman Tuhan, kita, saudaraku, saat itulah kita memberi waktu untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, mencelikkan mata hati kita, mencelikkan pikiran kita, sehingga kita boleh berkata, now I know, now I see. Sekarang aku tahu, sekarang aku mengerti. Dan yang terindah di dalam kehidupan kita adalah kalau kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Okay, for those of you who are non-Indonesian speaking, if you need a translator, okay, you can raise your hands and Asher can hand the translator to you so you can follow this message comfortably. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama-sama, saudaraku, ayat firman Tuhan ini untuk kita menghormati firman Tuhan. Mari kita mulai, ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu matang itu, saudaraku, pakai kata dewasa, okay? Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sebab siapakah di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16 terakhir, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang saya beri judul Holy Spirit and Cross-Centered Life. Roh Kudus dan kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Dan saudaraku, pekerjaan Roh Kudus yang indah di dalam kehidupan kita adalah membawa kehidupan kita semakin terpusat
kepada salib Tuhan Yesus. Saudara, ikuti nanti saya akan sampai pada bagian ini. Nah, tetapi sebelumnya, saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat firman Tuhan tadi, maka kita bisa menemukan kata kunci yang sama, keyword yang sama dengan kita pelajari minggu lalu, yaitu namanya knowledge and wisdom, pengetahuan dan hikmat. Dan saudaraku, di dalam dunia ini, saudaraku, apa yang dicari manusia hari-hari ini? Yang dicari terutama adalah namanya knowledge dan hikmat. Saudaraku, dunia ini sekarang, saudaraku, kita masuk di dalam namanya era informasi, era pengetahuan, dan era, saudaraku, insight. Oke, siapa yang mendapatkan informasi paling banyak, siapa mendapatkan pengetahuan paling banyak, siapa yang dapat insight paling banyak, mereka yang bisa berhasil dalam hidup ini. Saudaraku, sebenarnya itu bukan hal yang baru, sebab itu sudah disampaikan. Kalau kita pakai istilah, saudaraku, Kristen sudah dinubuatkan, saudaraku, sejak abad 16 oleh seorang anggota parlemen dari kerajaan Inggris namanya Sir Francis Bacon. Saudara pasti pernah dengar istilah ini yang saudara mungkin nggak tahu siapa yang mencetuskan itu. Tapi ini saudaraku, Sir Francis Bacon yang mencetuskan. Frase itu cuma 3 kata, ya, tapi maknanya dalam sekali. Knowledge is power. Saudara pasti pernah dengar istilah itu, ya. Siapa yang punya pengetahuan, siapa yang punya informasi, saudaraku, ya, siapa yang punya saudaraku tahu lebih banyak, dia yang punya power untuk menjadi orang berhasil. Nah, karena itu saudara-saudara, manusia berlomba-lomba mengejar pengetahuan lebih, hikmatnya lebih lagi. Dan saya tahu, saudara, kalau ada orang tua di tempat ini, saudara ingin anak-anak saudara, saudaraku, dapat pengetahuan yang paling baik, saudara sekolahkan mereka di sekolah yang paling baik, supaya mereka jadi anak yang paling pintar secara akademik. Tidak salah semua itu. Tapi dengar baik-baik, saudaraku, dengar baik-baik, bahwa tidak salah mencari, saudaraku, pengetahuan, ya, tidak salah, saudaraku, mencari yang kita perlu informasi, yang kita perlu ketahui, oke? Tetapi sudahkah kita mendapatkan pengetahuan, sudahkah kita mendapatkan hikmat, sudahkah kita mendapatkan insight yang paling penting yang kita harus dapatkan dalam hidup ini? Ini pertanyaan kita semua. Sebab apa, saudaraku? Semua pengetahuan yang kita dapatkan di dalam ini, semua pengetahuan, saudaraku, dunia akademik, di dunia informasi ini, satu kali akan berakhir. Sebentar kita akan lihat, saudaraku. Tetapi hanya satu yang tidak pernah berakhir, yaitu pengetahuan dan hikmat yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tinggal kekal untuk selama-lamanya. Nah, karena itu, saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang 3 kontras, oke? 3 hal yang berbeda, bahkan, saudaraku, bukannya beda, bukan hanya different, tapi contrasting. Oke, di dalam sehubungan dengan hikmat ini. Oke, 3 hal. Nomor 1, kita lihat, saudaraku, kontras di dalam hikmat itu sendiri. Yang kedua, kontras di dalam sumber daripada hikmat. Dan yang ketiga, kontras daripada orang yang memiliki hikmat itu. Oke, the contrast of the wisdom, the contrast of the source of the wisdom, and the contrast of the people with the wisdom. Nah, untuk itu, saudara-saudara, kita akan lihat dari mulai ayat yang ke-6. Nah, tetapi sekali lagi, saudaraku, nanti yang kita akan lihat adalah, kita akan lihat satu hal yang indah. Bukan hanya bicara soal hikmat, tetapi bagaimana peran Roh Kudus di dalam memberi kepada kita hikmat yang membawa kehidupan kita sampai kepada kekekalan. The ultimate and eternal wisdom. Oke, mari kita baca di dalam ayat yang ke-6. Saudara-saudara, saya akan coba bahas dari Alkitab bahasa Inggris, tapi saya yakin saudara tidak akan kesulitan. Saudara bisa cross-check, saudaraku, dengan Alkitab bahasa Indonesia kalau saudara kesulitan untuk bisa mengerti. Oke? Nah, yang pertama, saudara, kita akan lihat tentang the contrast of the wisdom. Dan di sini, saudara-saudara, kita akan melihat the contrast antara God's wisdom, oke, dengan the wisdom of this age, or the ruler of this age. Oke. Beda antara hikmat Allah dengan hikmat daripada dunia ini. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa di dalam hikmat daripada dunia ini, hikmat daripada dunia ini adalah hikmat di mana orang-orang tidak mengenal Allah, hikmat yang berasal dari pemberontakan manusia kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bukan anti hikmat, Tuhan bukan anti kepandaian, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-15, kalau orang kekurangan hikmat biarlah dia minta sama Tuhan,
Oke? Tetapi yang Tuhan tentang adalah hikmat yang berasal dari pemberontakan kepada Allah. Hikmat yang berkata, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu minggir saja. Oke, kalaupun dia ada, tapi biarlah dia tidak ada urusan dengan kehidupan saya dan saya mau kejar sendiri dengan apa yang saya mau. Itu saudaraku adalah hikmat dari dunia ini. Nah, terus saudara, ada satu hal yang penting di dalam kita belajar tentang hikmat daripada dunia ini, yaitu kalau saudara melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, itu disebut saudaraku the wisdom of this age. Nah, kalau saudara ketemu dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara membaca berapa kali di surat-surat Rasul Paulus, itu seringkali saudaraku istilah dipakai, this age. This age itu apa saudaraku? Adalah zaman ini. Zaman ini itu apa? Zaman di mana dunia ini masih ada sampai sekarang. Sebab saudaraku, kalau ada this, pasti ada that. Oke? Dan saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi yang sekarang kita hidup ini tidak akan seterusnya ada. Satu kali akan berakhir dan Tuhan akan gantikan dengan langit dan bumi yang baru. Nah, waktu kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, kita masuk di zaman, saudaraku, zaman kekekalan. Itu di dalam Alkitab bahasa Inggris, saudaraku, selalu pakai kata yang sama, yaitu the age to come, dunia yang akan datang atau zaman yang akan datang. Nah, karena itu, saudaraku, Rasul Paulus menegaskan semua hikmat dalam dunia ini, this age, satu kali akan coming to nothing. Satu kali akan berakhir. Karena itu saya katakan sekali lagi, saudara-saudara, semua kita pelajari semuanya, saudaraku, oke, tapi satu kali ini akan berakhir waktu this age ends, all the wisdom of this age will also end. But there is one wisdom that will never end. That is the wisdom from the word of God. Ya, hanya satu hikmat tidak pernah berakhir pada zaman ini. Hikmat akan terus, saudaraku, yaitu hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, Paulus mengkontraskan, saudaraku, hikmat daripada dunia ini, saudaraku, dengan hikmat daripada Allah, God's wisdom. Dan Paulus menyebutkan God's wisdom adalah misteri yang tersembunyi. Ya, misteri yang tersembunyi, yang Allah rencanakan, God destined, jauh sebelumnya, yaitu sebelum waktu ini dimulai. Dan itu untuk siapa, saudaraku? Untuk kita, dikatakan untuk kemuliaan kita. Nah, saudaraku, kalau kita bicara tentang kemuliaan kita, saudaraku, ada sesuatu yang, saudaraku, yang mungkin mungkin buat beberapa saudara, wow, tapi buat saudara, agak miris-miris juga. Kenapa, saudaraku? Kita seringkali mendengar istilah ini, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan, dan itu betul, saudaraku. Tetapi kalau Rasul Paulus katakan ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu kemuliaan kita, itu apa? Ini adalah kemuliaan di dalam keselamatan yang Allah sediakan buat kita. Dan saudaraku, kemuliaan itu adalah rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita. Saudara dan saya yang percaya, dan saya ingin, saudaraku, kita berdoa bersama-sama supaya kita bukan hanya mengerti di dalam akal pikiran kita, tetapi kita bisa melihat di dalam hati kita sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Mari kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Tolong saudara buka Alkitab saudara supaya kita bisa baca bersama-sama. Roma 8 ayat 30, firman Tuhan berkata demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudaraku, pakai kata apa? Benar enggak? Tolong terus cek. Pakai kata predestined. Betul ya? Predestined. Nah, saudaraku, ada kata destined, berarti kan ya, destined berarti itu bicara soal ayat ini. God has destined before the time begin. Allah sudah menentukan sebelum waktu dimulai, berarti Allah menentukan dari semula yang pakai istilah predestined. Sebelumnya, sudah ditentukan lebih sebelumnya. Oke? Jadi Allah yang menentukan sebelumnya, saudaraku, dikatakan mereka juga dipanggilnya. Oke? Nah, kalau kita sudah masih ingat minggu yang lalu, kalau kita bicara tentang panggilan Allah, itu adalah tentang panggilan keselamatan. Waktu Allah memanggil kita, lewat gospel, lewat Injil yang diberitakan, Allah panggil kita, come and believe in my son, come and believe in my son who has died on the cross. Mari datang dan percaya kepada anakku yang mati di atas kayu salib. Itu adalah panggilan keselamatan. Jadi saudaraku, yang Allah tentukan, Allah juga panggil. Dan waktu Allah manggil, dikatakan apa? Mereka dipanggilnya, mereka juga apa?
Dibenarkannya. Apa artinya, saudara-saudara? Mereka diampuni dosanya. Saudaraku, semua dosa mereka diampuni dan kebenaran Kristus diberikan kepada mereka. Waktu mereka pegang salib Kristus pada mereka, saudaraku, percaya kepada salib Kristus. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5:21, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa, diperlakukan seperti orang berdosa. Bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa saudara dan saya, supaya apa? Kita yang berdosa, kita dibenarkan di dalam dia. Kebenaran Kristus diberi kepada kita, saudaraku. Itu yang selalu sebut namanya double exchange, double greatest exchange. Dosa kita diambil oleh Tuhan Yesus, dia tukar, saudaraku, dengan kebenarannya. Sehingga kita sekarang dibenarkan di hadapan Allah. Dan kalimat terakhir, ayat 30. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga apa? Dimuliakannya. Apa artinya dimuliakan, saudaraku? Dimuliakan bukan sekedar lalu kita dipuji-puji, bukan. Dimuliakan artinya, saudaraku, kita dikembalikan benar-benar sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita menanti hari yang mulia itu. Yaitu kapan, saudaraku? Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita sekarang dalam proses menuju kepada kemuliaan. Kita sekarang, saudaraku, menuju kepada pengharapan kemuliaan. Saudara-saudara, Christian future is so bright, beyond imagination. Masa depan orang Kristen adalah masa depan yang sungguh-sungguh cerah, bahkan masa depan yang benar-benar cerah. Itu sebabnya sekarang saya ngerti, saudaraku. Kenapa Amsal pasal yang keempat 18 berkata gini, jalan orang benar adalah seperti cahaya terang, yang kian lama kian terang hingga rembang tengah hari. Mungkin, saudaraku, kita sekarang terasa seperti suram. Mungkin seperti sekarang rasanya, aduh hidup ini berat, tetapi saudaraku pegang pengharapan ini. Pegang mengenai masa depan kita amat sangat cerah. Tetapi untuk itu, kita mesti bisa melihat bukan hanya kehidupan kita on this age, tapi sampai in the age to come. Kita harus bisa melihat, saudaraku, yang lebih daripada cakrawala, daripada hanya apa ada yang di bawah kolong langit ini. Kita harus melihat yang lebih jauh daripada itu, dan itulah yang Allah sediakan buat kita. Dan saudara-saudara, untuk ini semua, saudaraku, Allah menyediakan ini di dalam apa, saudaraku? Di dalam salib daripada Tuhan Yesus, the cross of Christ. Allah menyediakan kemuliaan kita ini hanya di dalam salib Kristus. Tidak ada keselamatan, tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia selain di dalam salib Kristus. Nah, saudaraku, itulah hikmat Allah. Itulah, saudaraku, yang kita harus kejar dalam hidup ini, lebih daripada semua lain. Nah, saudara, lalu Paulus berkata begini, penguasa dunia ini, hikmat daripada penguasa dunia ini, tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat ini. Kenapa? Karena ini tersembunyi dari mereka. Dan terus tersembunyi sampai sekarang. Sebab apa? Mereka tidak bisa mengenal hikmat Allah ini. Nah, kalau saudara ingat, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21 minggu yang lalu. Saudara, coba perhatikan ini. Oke. Dikatakan gini, since in the wisdom of God, the world, dunia ini, through its wisdom. Jadi dunia ini lewat hikmatnya, lewat kepandaiannya, lewat akal pikirannya, tidak mengenal Allah. Tidak bisa mengenal rencana Allah. Oke, bahkan saudara-saudara, bahkan itu disebut sebagai sebuah kebodohan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Saya ingin sampaikan kepada saudara sesuatu yang sangat-sangat penting. Yaitu dikatakan Rasul Paulus, kita lihat ayat ke-8. Dikatakan bagaimana, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bagaimana Rasul Paulus bisa tahu bahwa dunia tidak mengenal. Dikatakan ini, sebab mereka itu menyalibkan Tuhan yang mulia. Di dalam ketidakmengertian mereka, penguasa dunia ini menyalibkan Tuhan Yesus dan mereka tidak tahu siapa dia. Saudara-saudara, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang minta Tuhan Yesus disalibkan? Orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi. Mereka menuntut Tuhan Yesus disalibkan. Oke? Tapi siapa yang menjalankan eksekusi penyaliban itu? Pemerintahan Romawi. Jadi saudara, orang Romawi, orang Yahudi, semua sama-sama berkata, salibkan dia. Dan Paulus berkata, kenapa mereka menyalibkan Yesus? Karena mereka tidak tahu
siapa Yesus itu. Saudara-saudara, Pontius Pilatus yang menandatangani surat eksekusi penyaliban Tuhan Yesus. Dia sempat berdialog dengan Tuhan Yesus. Dan di akhir dari dialog itu, Pilatus tanya kepada Tuhan Yesus, jadi engkau ini raja? Tuhan berkata, aku ini datang supaya orang itu mengenal kebenaran. Dan Pilatus tanya, what is truth? Dan dia berhenti di situ. Dia tanya saudaraku satu pertanyaan yang ironikal. What is truth? Dan hari ini saudaraku, kita hidup di zaman orang yang bertanya, what is truth? There is no truth. Everything is truth to yourself. Semua saudaraku benar menurut pikiranmu sendiri. There is no absolute truth. Saudaraku, waktu Pilatus tanya what is truth, dia tidak sadar. Dia sedang berdiri di depan seorang pribadi yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Dia sedang berdiri di depan kebenaran itu. Tapi dia tolak gitu, dan dia salibkan Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, tetapi kalau saudara melihat ya, ini semua terjadi di dalam hikmat Allah. Ini semua saudaraku terjadi di dalam rencana Allah. Dan ini yang luar biasa saudaraku, ini yang luar biasa. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal kedua. Dan kita akan melihat bagaimana Allah di dalam hikmatnya memakai kebodohan dan kejahatan daripada penguasa dunia yang tidak mengenal siapa Yesus untuk menggenapi dan melaksanakan saudaraku maksud dan tujuan keselamatannya buat saudara dan saya. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 23. Oke. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Dia itu siapa? Yesus. Perhatikan ya. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Nah, kata diserahkan itu saudaraku bicara soal bahwa Allah saudaraku membiarkan dia disiksa bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oke, Allah tidak membela dia, Allah tidak mempertahankan dia, Allah tidak melindungi dia, tapi Allah membiarkan Yesus tersalib, dihina, saudaraku disiksa begitu rupa. Itulah bagian daripada rencana Allah untuk keselamatan saudara dan saya. For your salvation and my salvation. Jadi saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib. Itu bukan hanya sekedar karena tanda tangan saudaraku surat eksekusi daripada Pilatus. Tetapi adalah bagian daripada rencana Allah. Saudaraku. Nah, tapi Petrus berkata apa? Ia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Artinya apa saudaraku? Tuhan mengizinkan secara kejahatan manusia itu menyalibkan Yesus. Tapi di dalamnya Allah sedang menjalankan maksud dan rencananya yang indah buat keselamatan saudara dan saya. Saudara-saudara, kita mesti belajar satu hal. Our God is not just all powerful, but He is the highest wisdom. His plan will never fail. Rencananya tidak pernah gagal. Kalau ada orang mencoba menggagalkan rencana Allah, maka Allah justru memakai rencana daripada orang itu justru untuk menggenapi rencananya. Saudara-saudara, itulah sebabnya. Saudaraku, kenapa saudaraku bangsa Yahudi, orang pemimpin Yahudi, imam kepala ingin menyalibkan Yesus. Mereka ingin mengakhiri saudaraku kehidupan Tuhan Yesus, ya supaya Tuhan Yesus tidak terus saudaraku membawa orang-orang itu lebih percaya lagi lewat pengajarannya dan dia bunuh dan dipikir it's finished. Dan saudaraku, ternyata apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Justru kekristenan menyebar ke seluruh dunia, saudaraku. Ya benar-benar, saudaraku, apa yang direncanakan oleh manusia itu menggagalkan rencana Allah. Justru akan membuat rencana Allah makin terjadi sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nah, tetapi saudaraku, saya ingin di sini saya ingin saudaraku lihat satu kalimat yang sangat penting sekali, yaitu ini. For if they had ini saudaraku dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya mereka tahu siapa Yesus itu. Bahwa dia bukannya seorang rabi, dia bukannya seorang nabi, bukan seorang utusan Allah yang bikin mujizat, tapi dia adalah Allah sendiri, dia adalah anak Allah sendiri. Maka mereka tidak akan perlakukan Yesus seperti itu. Saudara, kalau saudara baca Injil Lukas pasal yang kelima, saudara ketemu saudaraku kisah yang menarik.
Yaitu Tuhan Yesus satu kali dia khotbah di tepi Danau Genesaret, lalu dia itu naik ke salah satu perahu Simon. Ya, lalu minta Simon itu saudaraku mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai, oke, supaya Tuhan Yesus bisa ngajar orang banyak. Selesai itu, saya ingat ya, disuruh dayung ke tengah danau. Oke? Dayung ke tengah danau. Saudaraku, saya yakin Petrus jengkel, oke, tapi ya gimana lagi, dia baru pulang. Dan semalaman dia nggak dapat ikan, saudaraku, badannya capek, saudaraku, hatinya jengkel, disuruh lagi dayung ke tengah, saudaraku. Ini benar-benar aduh keterlaluan ini ya. Tapi ya Tuhan Yesus waktu itu adalah guru yang paling ngetop saat itu, saudaraku ya. Jadi dia mungkin sungkan juga, saudaraku, jadi dia nurut aja. Oke, disuruh dayung ke tengah, ini siang hari. Tapi yang paling mengejutkan adalah waktu sampai tengah hari, saudaraku, apa yang terjadi? Disuruh menebarkan jala. Dan di situ saudaraku Petrus nggak tahan, dia ngomong, guru, dengar, engkau ini guru. Oke, engkau ngajar Taurat, saudaraku, bagus. Tapi engkau ini bukan nelayan. Aku kasih tahu sama kamu sedikit ya. Ini sedikit pelajaran. This is fishing 101 lesson. Oke. Tidak ada orang nangkep ikan siang hari. Nangkep ikan itu malam hari. Dan tadi malam, last night, the best time to catch the fish, we caught none. Now you ask us to catch the fish at the worst time. Di saat yang paling baik, kami nggak dapat ikan satupun. Sekarang di saat yang paling buruk, kami mau dapat apa? Tapi, karena engkau yang nyuruh, oke, aku lakukan juga. Nanti semua orang di pinggir itu ketawain aku. Aku akan bilang, ini pendeta yang suruh. Ya udah, saudaraku, singkat cerita, jalannya hampir robek, ikannya 2 perahu penuh. Apa yang terjadi? Petrus langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Nah, tadi dia ngomel kan? Tadi dia berkata, guru ini aneh-aneh. Ya, guru ini aneh-aneh. Dia lihat Yesus sebagai guru, dia ngomel waktu disuruh tebarkan jala. Setelah dapat ikan 2 perahu, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Apa artinya, saudaraku? Apa artinya? Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan sikap kita terhadap Tuhan. Pilatus, Herodes memperlakukan Yesus seenak-enaknya. Dibuat mainan, saudaraku, disiksa-siksa, saudaraku, dibuat, saudaraku, lelucon, karena mereka tidak mengenal dia. Tapi begitu, saudaraku, dan Paulus berkata, ini, saudaraku, namanya, ya istilahnya namanya counterfactual statement. Perhatikan ya, counterfactual statement. Ini, saudaraku, adalah begini. Counterfactualisme adalah sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan yang diyakini pasti akan terjadi kalau kondisi peristiwanya berubah. Oke? Contoh, saudara hari ini mau keluar rumah, oke, saudara lihat ramalan cuaca baik, ya, semuanya baik, semua cerah, udara cerah, di luar juga nggak terlalu dingin, jadi saudara keluar rumah, saudaraku ya, pakai lengan pendek, saudaraku ya, dan saudara tidak bawa payung. Saudaraku, pernah enggak tiba-tiba di tengah jalan saudara basah kuyup? Oke? Karena hujan deras dan angin kencang, saudara pulang ke rumah, saudara menunggu dingin. Oke, lalu saudara bilang begini, seandainya saya tahu bakal ada hujan, ada angin, saya akan lakukan hal berbeda. Saya tidak akan pakai baju tipis, oke? Paling tidak saya akan siap baju tebal, saya akan siap payung. Saudara tahu ya? Oke, saudara bisa bayangkan, nah, itu namanya counterfactual, ya, melawan kenyataan. Nah, Paulus berkata, kalau orang-orang ini tahu siapa Yesus, mereka tidak perlakukan Yesus seperti itu. Saudaraku, demikian juga saudara dan saya. Kalau kita mengenal siapa Tuhan Yesus, sikap kita akan berubah. Cara kita memuji itu akan berubah. Kita datang ke gereja bukan sekedar datang, saudaraku, dan lalu sementara di gereja kita lakukan apa yang kita ingin lakukan, no. Tapi kita berikan perhatian sungguh-sungguh supaya kita tahu, yang bicara ini bukan manusia. Yang bicara adalah firman Tuhan disampaikan oleh seorang manusia, tapi adalah firman Allah. Kita akan hormati lebih lagi, kita akan menyembah Tuhan lebih lagi, sebab kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Counterfactual. Karena itu, saudara-saudara, karena itu, perhatikan, how we see Jesus, how we know Jesus will determine how we treat Him. Whether we trust Him, honor Him, worship Him, love Him, or we will despise and reject Him. How important it is that we know Jesus. Ya, itu yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-8 tadi. Nah, penguasa dunia ini dalam hikmat mereka tidak kenal saudaraku Tuhan Yesus, oke? Karena itu mereka perlakukan Tuhan Yesus semau-mau mereka sendiri. Nah, kemudian Paulus berkata, tetapi, ayat yang 9, tetapi saudara dan saya, kita kenal Tuhan.
Dan untuk kita kenal Tuhan, apa saudaraku? Jadi nantikan ini saudaraku, ini yang indah sekali. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, no eye has seen, no ear has heard, and no human mind has conceived. Tidak ada muncul dalam pikiran kita. Semuanya, the things, ini ya, 3 ini saudaraku, oke? Disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, disediakan Allah. Nah pertanyaannya saudaraku, apa ini yang disediakan Allah? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, apa yang tidak muncul dalam pikiran? Apa itu? Saya tidak tahu, saudaraku, menurut saudara apa itu? Tapi mungkin saudara berkata ini mungkin. Ini tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Maybe this one. It's nice, isn't it? Saya beritahu pada saudara-saudara, ini hikmat daripada dunia. Tetapi saudaraku jangan heran kalau orang berpikir seperti ini. Baca ayat itu berkata, saudaraku, apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau akan dapatkan apa yang kau tidak pernah dilihat, saudaraku. Perhatikan. Mari kita lihat kembali, saudaraku, di ayat firman Tuhan ini. Supaya kita tahu apa yang Paulus maksudkan dengan these things. Ingat, saudaraku, konteks daripada firman Tuhan adalah God's wisdom. Dan God's wisdom itu, saudaraku, hikmat Allah itu terpusat pada salib Tuhan Yesus. Berarti, saudaraku, apa yang disediakan Allah buat kita adalah pengenalan kita akan salib Kristus yang akhirnya memberi kepada kita pengharapan kan kemuliaan Allah yang kekal. Jadi jelas, saudaraku, ini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga. Tidak pernah muncul dalam hati. Saudaraku, jelas sekali, saudaraku, ini pasti bukan ini. Pasti bukan ini. Tetapi justru jauh lebih indah daripada ini. Oke? Saudara-saudara, berhenti untuk kita menasihatkan firman Tuhan dengan pikiran kita yang duniawi, pikiran kita menurut hikmat daripada dunia, ini menurut kesenangan kita. Tetapi, tetap, saudaraku, tetap. Ada satu hal yang kita mesti renungkan sama-sama. Kalau Paulus bicara apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam pikiran, pasti itu sesuatu yang sangat berharga, betul? Pasti itu sesuatu yang benar-benar, saudaraku, indah, mulia. Dan sesuatu yang indah, mulia pasti menimbulkan sukacita dalam hati kita. Pertanyaannya, saudaraku, sudahkah kita pernah mengalami sukacita di dalam keselamatan kita waktu kita mengenal salib Kristus? Kalau belum, saudaraku, kita belum mendapatkan ini. Our eyes have not seen, our ear have not heard. Our mind still cannot grasp. Kita mungkin sudah ke gereja bertahun-tahun. Kita mungkin sudah bahkan ikut semuanya itu baik. Tetapi kita masih belum bisa sungguh-sungguh melihat. Saudaraku, kita bisa melihat dengan mata, tapi kita tidak bisa nangkap dengan pikiran. Kita mendengar dengan telinga, tapi kita tidak mengerti. Saudaraku, kita perlu melihat ini. Supaya kita tahu sukacita yang besar ada dalam diri kita. Sebab ada pengharapan, glory yang Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, untuk itu, saudara-saudara, kita sekarang masuk pada bagian kedua. Ini, saudaraku, perbedaan antara hikmat Allah dengan hikmat dunia ini. Sekarang kita lihat pada bagian yang kedua. Oke? Bagian yang kedua adalah hikmat, sumber daripada hikmat Allah, sumber daripada hikmat itu sendiri. Jadi sumber daripada hikmat Allah dan sumber daripada hikmat dunia ini. Nah, kita lihat, saudara, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-10, kalau saya lihat Alkitab saudara ayat ke-10, Allah telah menyatakan kepada roh, God is revealed to us by spirit, the things. Apa the things ini? Yang tadi ayat 9 itu. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah dalam hati. Itu, saudaraku, yang Allah nyatakan kepada kita oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, saudaraku, kita bisa mengerti sungguh-sungguh kemuliaan salib Kristus. Kita bisa mengerti sungguh-sungguh keselamatan. Hati kita bergetar, saudaraku. Bukan hanya terharu, tapi hati kita bergetar berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Keselamatan yang indah. Waktu kita membaca firman Tuhan, saudaraku, sungguh-sungguh kita mengenal, saudaraku, kemuliaan salib Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, nah, saya akan kembali ke sini. Tapi saya ingin saudara kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Kita lihat ayat 11. Paulus berkata begini, ayat yang ke-10, bagian kedua, kemudian ayat 11. Dikatakan gini, roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dalam daripada Tuhan. Hal-hal yang dalam daripada Tuhan itu apa, saudaraku?
Oke, jangan saudaraku, oh dalam itu saudaraku yang mistik-mistik, yang aneh-aneh saudaraku ya. No. Dunia roh saudaraku. No. Hal yang dalam daripada Allah itu adalah these things, dan this thing is the cross of Christ. Kebenaran daripada salib Kristus. Ini hal yang dalam daripada Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, di ayat firman Tuhan ini, bahwa yang bisa menjelaskan hal yang dalam daripada Allah, isi hati Allah yang terdalam, itu hanyalah roh Allah sendiri. Tidak ada orang lain. Tidak ada manusia satupun yang bisa menyelami, selain daripada Allah sendiri. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau mengerti firman Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh firman Tuhan hidup dalam diri kita perlu minta Roh Kudus jelaskan kepada kita. Kita perlu berdoa, Roh Kudus, open my eyes to see the beauty of your word. Dan itulah pekerjaan, itulah pelayanan Roh Kudus yang paling indah di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Dia membuat kita melihat. He enable us to see the glory of the cross of Christ. Saudara-saudara, kalau saudara belum dapatkan ini, minta dari Tuhan, berdoa. Nah, Rasul Paulus, saudara-saudara, berkata bahwa ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan saudaraku, pekerjaan Roh Kudus, kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu, khotbah 2 minggu yang lalu, tentang kelahiran baru. Inilah saudaraku namanya pekerjaan Roh Kudus yang membawa kelahiran baru dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat. You cannot see. You cannot see. Oke? Engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, karena itu, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh perlu Roh Kudus. Bukan saudaraku supaya saudara punya kuasa bikin mujizat, saudaraku, itu nanti dulu. Sebelum itu, saudara harus ngerti dulu, saudara harus melihat dulu keindahan salib Kristus. Sebab Tuhan Yesus berkata begini, waktu murid-muridnya pulang, diutus oleh Tuhan, mereka pulang, mereka laporan, Tuhan, roh-roh jahat takluk sama kami. Tuhan bilang, good, tapi jangan bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kerajaan surga. Saudaraku, tidak ada lebih berharga daripada keselamatan. Karena itu pekerjaan Roh Kudus yang paling berharga adalah di mana Dia membuka mata hati kita percaya kepada Injil dan kita mendapatkan keselamatan. Nah, kemudian ayat 12, Rasul Paulus berkata gini, kita tidak menerima roh dari dunia ini. Oke, the spirit of the world. Ya, yang dikontraskan saudaraku dengan apa? Dengan the spirit of God. Saudara-saudara, hikmat daripada dunia ini adalah hikmat yang bukan hanya sekedar saudaraku itu muncul di pikiran manusia, tetapi ada roh di belakang itu. The spirit of the world. Saudaraku, setiap hari kita hidup, saudaraku, setiap hari saudara terima, perhatikan ya, saudara sadar atau tidak, setiap hari saudara dibombardir oleh hikmat daripada dunia ini. Bagaimana hidup yang berhasil, bagaimana strategi, kiat-kiat untuk melewati kehidupan ini, saudaraku, semuanya itu datang. Dan saudaraku, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan dibawa masuk di dalam pola pikir dunia ini. Roh dunia ini sedang merajalela, saudaraku, masuk dalam kehidupan kita. Karena itu, orang tua di sini, sekali lagi, saudara boleh sekolahkan anak saudara, paling pinter, sekolah yang terbaik, puji Tuhan. Tapi jangan lupa bawa mereka untuk mengenal hikmat daripada Allah. Supaya saudara tidak menangis di kemudian hari. Karena anak-anak saudara jadi anak yang pinter, jadi anak yang berhasil, jadi anak yang terkenal, tapi mereka tinggalkan Tuhan. Karena mereka meninggalkan hikmat yang daripada Allah. Karena saudara tidak pernah membawa mereka untuk mengenal hikmat tersebut. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata, hikmat yang daripada Allah ini, yang membuat kita mengerti. Mengerti apa? Apa yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Dan Rasul Paulus berkata begini, ini yang kami sampaikan, ayat 13, this is what we speak. What we speak?
is the cross of Christ. Bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan kepada Roh Kudus. Sebab apa? Sebab kami ingin menjelaskan, explain, perhatikan, spiritual realities. Saudaraku, apa spiritual realities ini? Saudaraku, sekali lagi, bukan hal yang mistik-mistik. Bukan, oh saya dapat penglihatan ini, bukan itu. Sama sekali bukan itu. Oh, Tuhan kasih tahu sama saya, 5 tahun lagi terjadi seperti ini. Bukan itu, saudaraku. Yang dimaksud Paulus spiritual realities ini bukan itu. Tetapi adalah the glory of the cross of Christ. Dan itu, saudaraku, disampaikan, saudaraku, dengan kata-kata yang Roh Kudus jelaskan membuka pikiran kita. Nah, apa yang saya sampaikan di sini kepada saudara-saudara? Begini, perhatikan. Sebagaimana kita hanya bisa mengerti salib Kristus karena pekerjaan Roh Kudus, demikian juga orang lain bisa mengerti salib Kristus hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, kalau saudara menyampaikan Injil kepada orang lain, sampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak usah dibuat kedengaran canggih, sudah tidak usah dipoles-poles kelihatan canggih. In simplicity, we preach the gospel clearly and let the Holy Spirit works in the heart of people. Paulus berkata, kami tidak pakai hikmat manusia, kami tidak pakai argumen-argumen manusia untuk menceritakan tentang salib Kristus. Dan kalau saya baca dalam ayat 1-5, dia berkata supaya iman orang akan Kristus tidak bergantung pada eloquence kami, tapi bergantung hanya kepada Roh Kudus. Dan saudaraku, andalkan Roh Kudus. Sebab sekali lagi, kita hanya bisa percaya kepada Yesus karena pekerjaan Roh Kudus, demikian orang lain yang mendengar pemberitaan Injil dari kita hanya bisa percaya kalau mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Sekarang kita masuk bagian terakhir, kontras yang ketiga adalah orang, the person with the wisdom of God versus the person with the wisdom of the world. Jadi orang yang memiliki hikmat dunia ini dan orang yang memiliki hikmat daripada Allah. Nah, sudah lihat sekarang ayat 14. Manusia duniawi, manusia tanpa roh Allah, tidak bisa menerima hal-hal dari roh Allah. Apa hal-hal dari roh Allah ini? Sekali lagi, saudaraku, ini bukan hal-hal yang kedengaran rohani, hal-hal yang masuk dalam alam roh dan sebagainya, saudaraku. Tapi things ini selalu berpusat pada satu, yaitu kebenaran tentang salib Kristus. Sebab apa, saudaraku? Dikatakan gini, kenapa mereka tidak bisa lihat hal ini? Sebab itu adalah bagi mereka sebuah kebodohan. Nah, kalau saudara masih ingat, minggu lalu kita baca di dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18, saudaraku masih ingat ini, ya, message of the cross is a foolishness buat mereka yang akan binasa. Dan siapa mereka yang binasa itu? Adalah mereka yang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Allah. Jadi saudaraku, apa bedanya orang yang memiliki Roh Kudus dengan orang yang tidak memiliki Roh Kudus? Nomor satu, saudaraku, bukan saudaraku ucapan-ucapan yang bombastis, ucapan-ucapan yang kelihatannya wah rohani sedemikian rupa, saudaraku. Tapi satu, seberapa mereka mengenal dan mereka menghidupi kebenaran kemuliaan salib Kristus dalam diri mereka. Kalau saudara ingin tahu, saudaraku, apakah seorang itu benar-benar, saudaraku, memiliki Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, saudaraku, dipakai Roh Kudus, listen to what they speak. Listen to what they preach. Do they preach the cross of Christ or something else? Apakah mereka mencapai tentang salib Kristus atau yang lain, saudaraku, tentang kenikmatan hidup, tentang kesenangan hidup, tentang, saudaraku, siapa kita dan bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa jadi hebat, saudaraku? It is center on Christ or center on us. Itu, saudaraku, bedanya orang yang memiliki Roh Kudus dengan yang tidak. Dan saudara-saudara, Paulus berkata, kenapa orang yang tidak memiliki Roh Kudus akan menolak hal yang daripada Roh? Sebab itu adalah kebodohan dan tidak bisa dimengerti kecuali oleh Roh Kudus. Kalau hari ini saudara bisa mengerti, puji Tuhan, mengucap syukur, bukan karena saudara lebih pintar daripada orang lain. Saudara-saudara, saya jadi orang Kristen sejak kecil,
Tapi satu kali saya pernah menangis. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku boleh percaya kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Yesus mati buat aku. Terima kasih. Yesus, siapakah aku nih? Yesus sampai mati buat aku. Siapa aku ini? Saya begitu ucap syukur kepada Tuhan. Salib itu hidup dalam hati saya. Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian, berapa tahun kemudian, saya menangis sekali lagi. Karena saya berkata, Tuhan terima kasih. Bukan hanya Yesus mati buat saya, tapi saya bisa tahu kalau dia mati buat saya. Kenapa? Saya punya banyak teman yang mereka tidak pernah mau percaya Yesus mati buat mereka. Mereka menolak Yesus, tapi saya bisa percaya kepadamu. Bukan hanya saya bisa terima keselamatan, tapi saya bisa percaya itu karena engkau. Saudaraku, benar-benar karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, apa perbedaan manusia rohani dengan manusia tidak rohani? Nomor satu, bedanya adalah seberapa mereka mengenal dan menghidupi salib Kristus. True spirituality is the ability to see the glory of the cross of the Christ above all else. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Nah, saudaraku ya, manusia, perhatikan ya, manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi dia tidak dinilai orang lain. Nah, saudara perhatikan, ayat ini sudah sering di-abuse, saudaraku. Berkata, saya bisa nilai kamu semua tidak rohani, saya yang rohani. Oke? Kenapa kamu rohani? Kamu jangan menilai saya. Saya rohani, kamu tidak bisa nilai saya. Saudara, sering disalahgunakan seperti itu. Saya bisa menakar kondisi rohani. Saudaraku, itu sama sekali bukan dimaksud oleh Rasul Paulus ini. Saudara bayangkan ada seorang pemuda, dia berkata kepada seorang pemudi di gerejanya, Roh Kudus berkata kepada saya, kamu harus jadi istriku. Pemudinya kaget, saudaraku. Tapi gimana? Roh Kudus tidak kasih tahu saya, itu karena kamu duniawi. Kamu tidak mengerti, oke? Hal-hal rohani. Seandainya kamu jadi rohani, pasti kamu bisa tahu apa yang kukatakan itu benar. Kamu ini duniawi, kamu harus bertobat. Lalu pemudinya tanya, oh jadi Roh Kudus ngasih tahu kamu bahwa kamu akan punya istri, yaitu saya, yang duniawi. Saudaraku, sekarang yang duniawi dan rohani yang siapa? Saudaraku, perhatikan ya, terlalu mudah orang-orang memakai seperti itu. Saudaraku, itu sama sekali bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. Karena itu, kita mesti ngerti apa dimaksudkan person with spirit makes judgment about all things. Nomor satu, dia bisa menilai hal rohani, dia bisa melihat lebih daripada saudaraku hal-hal yang jasmani yang bisa dinilai oleh orang-orang yang di dalam dunia ini yang saudaraku menganut wisdom existentialism. Semua yang ada, yaitu yang ada. Semua bisa dilihat yang ada. Mereka bisa melihat hal yang tidak dilihat oleh mata, tidak dengar oleh telinga. Saudara tidak muncul dalam hati, mereka bisa melihat. Tapi yang lebih penting lagi adalah, mereka bisa membuat judgment, mereka bisa menilai, saudaraku, dari apa yang mereka kenal dari hati mereka, yaitu salib Kristus. Mereka menilai semuanya dari sudut pandang Allah dan dari sudut pandang salib Kristus, bukan dari hikmat manusia. Bukan saudaraku mana yang bikin saya paling sukses, mana yang bikin buat saya paling bahagia, mana yang buat bikin saya paling hebat, mana yang bikin saudaraku saya ada di top. Bukan itu penilaian mereka, bukan itu judgment mereka. Dan saya ingin tanya kepada saudara semua, we all make judgment in our life. What is the criteria of your judgment? Kalau saudara harus milih apa yang menjadi dasar pemilihan saudara, apa yang menjadi kriteria pemilihan saudara. Rasul Paulus berkata, manusia memiliki Roh Kudus, mereka akan memilih sesuatu yang sesuai dengan salib Kristus. Dengan demikian, saudaraku, salib Kristus menjadi pusat kehidupan mereka. Karena Roh Kudus bekerja, mencelikkan mata mereka untuk mereka melihat kebenaran salib Kristus. Itu sebabnya mereka memiliki namanya cross-centered life. 20 tahun yang lalu, saudara, saya baru selesaikan studi PhD saya, oke. Saya mulai bekerja sebagai akademik dan saya ketemu dengan satu teman, saya sama-sama akademik dan dia seorang Kristen. Dan kami ketemu, kami bicara, saudaraku, kami rencanakan sebuah research project.
Dan kami diskusi, saudaraku, 1 jam lebih, saudaraku drafting, ini kita mau selidiki tentang ini ya, kita mau apa, we want to research on this. Di tengah-tengah itu tiba-tiba dia tanya, Daniel, can I ask you one question? What's that? How this research relates to the kingdom of God? Saya bilang, loh ini aneh-aneh. Ada apa tanya? Riset ya riset tuh kerajaan Allah. Belum selesai, saudaraku, dia lanjutkan. I think if what we are doing here has nothing to do with the kingdom of God, we are doing something in vain. Sia-sia kita kerjakan ini. Saya bilang, ini orang aneh-aneh. Dan hari ini saya tahu, saudaraku, itu sebabnya saya yang duniawi waktu itu tidak bisa mengerti pola pikirnya yang rohani. Semua dihubungkan dengan kerajaan Allah. Semua dihubungkan dengan. Tapi itu yang Paulus maksudkan. The person with God's Spirit will judge everything by center himself on Christ and His cross. Studi kita, pekerjaan kita, family kita, anak-anak kita, bisnis kita, cita-cita kita, kesenangan kita, semua kita bawa kembali kepada salib Kristus. Dan kita lihat Tuhan. Biar itu yang mendasari pemikiranku, mendasari semua yang kulakukan. Nah karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata, orang yang seperti ini, yang makes judgment ini, dia tidak bisa dijudge oleh orang lain. Artinya begini, bukan berarti dia tidak bisa dikatakan salah. Oke, saya terlalu benar, kamu tidak boleh mengatakan. Bukan itu. Artinya begini, orang tidak bisa memberikan penilaian kepada orang ini karena mereka tidak mengerti why they do things. Ini saudara-saudara, kenapa? Karena hidup mereka berbeda, karena mereka tidak mengikuti hikmat dunia ini. They can't understand. They cannot make a judgment. Why? Dan saya ingin ulang sekali lagi, saudaraku, secara singkat cerita. Kisah yang saya masih ingat terus, disampaikan oleh almarhum Pastor Timothy Keller. Satu kali, saudaraku, selesai kebaktian, seorang perempuan, ya, seorang wanita datang kepada dia. Dia kata, Pastor, can I tell you why I become Christian? Dia bilang, of course, tell me. Dia bilang, saya ini bekerja di sebuah perusahaan, saya staff, dan saya punya seorang manajer di atas saya. Dan satu kali saya bikin kesalahan cukup fatal, dan saya tahu saya sebentar lagi akan dipecat, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Saya dipanggil ke ruang board, ruang rapat, direksi. Dan saya tahu, ya mereka cuma ngasih tahu bahwa karena kesalahanmu, kami terpaksa memecat engkau. Saya sudah siap itu. Betapa saya kaget. Karena waktu saya ada di ruangan, tiba-tiba manajer saya ini berkata, saya tahu dia sudah bikin kesalahan, tapi karena dia anak buah saya yang tanggung jawab atas kesalahannya. Saya akan train dia lebih baik, saya akan bimbing dia lebih baik, dan saya tahu kemudian hari dia akan bisa melakukan tugas yang excellent. Jadi, keep her, keep her in the company. She will be a good asset. Sekarang kesalahannya biar saya tanggung jawab. Akhirnya saudaraku board menyetujui dan saya tetap bisa bekerja perusahaan. Selesai rapat itu keluar, saya langsung lari ke tempat manajer saya, kantor manajer saya. Saya masuk ke kantornya dan saya tanya, why you do this to me? Saya tanya kepada dia, why you do this to me? Orang lain, bos lain, dia yang salah, anak buahnya dikorbankan. Betul ya, saudaraku? Cari kambing hitam. Tapi saya yang salah, kamu yang mau nanggung kesalahan saya. Kenapa? Manajer saya bilang gini, because I am also in your position and someone else took a blame on my fault. Who is that? He's my Lord. His name is Jesus. I'm a sinner. I'm supposed to be punished. I'm supposed to be condemned. But He took my sin on the cross. He took my mistake. He carried my mistakes. So what I did to you is nothing compared to what my Lord has done to me. Lalu perempuan ini bilang, so Pastor, sama almarhum Pastor Timothy Keller, so Pastor, you know I become Christians. It's no-brainer. I want to follow the Lord who saved me, the Lord who carried my sin. Saudara-saudara, tidak bisa dimengerti di dunia ini, tapi itu membuka pintu kesaksian untuk kita bisa menceritakan, this is what the cross really means and how the cross really direct and change my life. Haleluya. Haleluya. Saudaraku berdoa,
Supaya sungguh-sungguh salib Kristus itu bukan hanya menjadi sesuatu yang kita tahu secara pikiran kita, tetapi menjadi pola kehidupan kita. Benar-benar mewarnai seluruh kehidupan kita. Ayat terakhir, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Okay? Tetapi siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, apa pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita? Pekerjaan Roh Kudus akan membawa kita kepada cross-center life, sehingga pikiran kita diperbarui dari waktu ke waktu, makin serupa dengan Kristus. Dan apa pikiran Kristus itu? Mari kita pagi berdiri, kita baca ayat yang terakhir dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat 5-8. Kemudian kita berdoa. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. The same mindset as Jesus Christ. Apa itu? Lihat kitab saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah. Saudara mau baca bahasa Inggris? Boleh. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Itulah pikiran Kristus. Tidak mengambil sesuatu untuk keuntungan diri, tetapi saudaraku merendahkan diri. Mengosongkan dirinya dengan rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, itulah pikiran Kristus. Dan biar itu yang ada di dalam diri kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Saya berdoa, biar pagi hari ini, saudara semua mendapatkan pewahyuan tentang salib Kristus lewat pekerjaan Roh Kudus. Dan minta terus. Ask till you receive. Saudaraku, lebih daripada saudara minta hikmat, saudara yang studi, jangan hanya minta, oh Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa dapat high distinction terus sekolah, saudara. Yang bekerja supaya aku bisa dapat profesi itu. Lebih daripada itu, ask one wisdom. Ada seorang yang baru jadi raja, saudaraku, dalam usia yang sangat muda. Dia namanya Salomo. Dia diangkat jadi raja. Satu malam dia tidur, Tuhan datang kepada dia dan dalam mimpi. Dan Tuhan tanya sama dia, Salomo, anakku, what do you want me to give you? One thing that you want me to give you. Satu hal saja. Salomo di dalam mimpinya tidak menjawab, Tuhan, aku ini masih muda, tidak berpengalaman. Memimpin bangsa ini, aku minta satu. Aku minta wisdom daripada Tuhan. Untuk menimbang perkara. Tuhan berkata, I'm pleased with your request. Dan hari ini saudaraku, minta hikmat daripada Tuhan. Hikmat apa? Hikmat pengenalan akan salib Kristus. Karena itu yang akan mengubah kehidupan kita dan membawa hidup kita sampai pada kekekalan. Ingat sekali lagi, the wisdom of this age will end at this age. But the wisdom of God will be eternal. Haleluya. Haleluya. Tundukkan kepala saudara, saya mau berdoa. Banyak saudara yang hari ini mau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku sudah lama jadi orang Kristen. Aku sudah dengar tentang salib Kristus tiap minggu. Bahkan lebih daripada itu hari-hari biasa aku juga sering dengar. Tapi aku belum ada sukacita, belum ada passion. Aku rasa biasa saja, aku gereja juga biasa saja. Bukan soal emosi, saudara. Tapi waktu kita kenal sesuatu yang indah, tidak bisa tidak hati kita tuh bergetar. Dan kalau kita belum, kita minta Roh Kudus, open the eyes of my heart. Open the eyes of my mind to see the beauty and the glory of the cross of Christ. Kalau saudara mau, saya mau berdoa singkat saja. Angkat tangan saudara di depan Tuhan, tapi minta sungguh-sungguh. Cry to the Lord. Cry to Him right now. Kalau saudara ke gereja, saudara dengan hati yang dingin, saudara kadang-kadang harus menyeret kaki saudara, dan kadang-kadang saudara, sudahlah. Saudaraku, the way you treat Jesus is just casual. You need the revelation of Christ and His cross. And I will pray that the Holy Spirit will work in your heart.
Bapa dalam surga, setiap tangan terangkat, turunkan tanganmu, jamah mereka. Have mercy on us, Lord. Pikiran kami tidak bisa menangkap apa yang menjadi kebenaran-Mu ini. Pikiran kami cuma bisa menalar secara logika, tapi Engkau yang bisa menunjukkan dalam hati kami, membuat kami boleh mendapatkan sukacita yang kekal. Karena kami tahu kami mendapatkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak muncul dalam hati. Tuhan, wahyukan itu kepada kami. Wahyukan kemuliaan salib-Mu kepada kami. Kalau tidak, kami akan hidup, kami akan tersedot oleh kemuliaan dunia ini. Selamatkan kami, Tuhan. Save us, Lord, by the revelation of the cross of Christ. By your grace and mercy. Hallelujah, hallelujah.